Baik, sambil menunggu persiapan, nanti mereka akan bersama-sama menuju ke lokasi debat. Saya akan ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Mbak Eva, kemudian Mbak Saras dan Mas Beka, dari masing-masing paslon sebenarnya hampir mirip. Bagaimana Mas Gun-Gun melihat, bagaimana nanti pemirsa dan pemilih melihat siapa yang memang ternyata memiliki keunggulan, terutama sesuai dengan topik pada malam hari ini? Iya, jadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau bertiga tadi itu menurut saya akan optimal hanya di segmen 1 ya. Kenapa? Karena ini kan narasi yang sifatnya penyampaian atau pemaparan. Nanti dari 01, 2, dan 3. Masuk 2 sampai 5, disitulah menurut saya letak orisinalitas pemikiran, pengelolaan emosi, termasuk juga kecakapan dalam membangun narasi itu diperlukan. Contoh misalnya tadi soal ketahanan pangan, soal redistribusi tanah, misalnya soal kedaulatan energi, serta misalnya pembaruan ya, atau energi terbarukan. Itu kan narasi-narasi yang perlu implementasi di bawah nih, dari meso ke mikro. Sehingga kemudian dibutuhkan pertama menurut saya kekuatan untuk mengimplementasikan narasi besar masing-masing di visi misi itu ke langkah yang lebih konkret. Kemudian yang kedua, karena ini debat ya, debat itu kan pasti ada stimulus respons. Maka diperlukan menurut saya manajemen emosi. Karena banyak gagasan bagus tiba-tiba menghilang ya karena emosi. Ya, dan dibutuhkan namanya CPM dalam komunikasi politik itu ada Communication of Privacy Management. Jadi mengelola mana pesan yang harus dibuka, mana pesan yang harus ditutup terlebih dahulu sehingga ada ritmenya. Kalau misalnya dari awal terlalu frontal menyerang dan sampai akhir menyerang, itu juga ritmenya akan tidak terlalu bagus. Sehingga misalnya ada proses membuka di beberapa segmen, ofensif, ada juga defensif di beberapa segmen. Sehingga kemudian Mbak Afi ini yang disebut dengan mengelola ritme dalam berdebat. Dan dibutuhkan juga kerap kali equivocal communication, komunikasi yang diplomatis, ya, untuk menjawab beberapa hal. Contoh misalnya. Contohnya ya. Tentu kan ada beberapa isu akan jadi isu serangan ya. Contoh misalnya saya memperkirakan misalnya food estate itu akan jadi satu isu yang panas di debat sekarang. Kemudian juga kasus Wadas, kasus Rempang. Ini butuh bukan hanya sekedar data, tapi juga mengelola psikologis di bawah tekanan. Kan ingat di debat terakhir kemarin, kenapa misalnya Pak Ganjar performanya baik, atau misalnya pada saat debat pertama Pak Anies performanya bagus, atau misalnya Gibran di debat kedua, pada saat misalnya dia keluar dari tekanan di segmen 1, pada saat pemaparan dia cukup bagus di debat kedua. Sehingga kalau kita lihat komunikasi itu menentukan proses debat sekarang, cawapres. Kemarin misalnya kalau kita lihat ya Pak Mahfud, kalau kita lihat misalnya Caimin, sebenarnya kan mereka punya kekuatan gayanya masing-masing. Tetapi kemudian kalau tidak dioptimalkan, itu justru akan diambil oleh pihak mitra berdebat lainnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Caimin ini kan gayanya equalitarian sebenarnya, makanya sering ceplas-ceplos kan. Gaya yang direct, langsung. Kalau misalnya menggunakan pesan tuh bahasanya bahasa khas dari kelompok santri. Ya, dia kadang-kadang misalnya menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Mas Gibran itu sebenarnya kan gaya kesehariannya sebenarnya equalitarian, tetapi selama menjadi kandidat, kalau kita perhatikan dia mengadopsi gaya yang disebutkan controlling style. Irit bicara, irit mengeluarkan statement, tetapi kalau kemudian tidak hati-hati, ini tentu juga bisa jadi backfire ke Gibran. Karena apa? Debat itu kan butuh yang disebut dengan bukan hanya kecakapan dalam mengelola emosi, tapi juga kejelasan atau artikulasi dalam konteks berpesan gitu. Nah kemudian yang terakhir Pak Mahfud itu gayanya kan structuring style khas dari intelektual sebenarnya. Gaya yang runut, kemudian sistematika berpikir yang rapih. Nah kalau kemudian tidak hati-hati, ini juga bisa kalau ada EWU PKW yang banyak, itu juga akan kemudian tidak muncul tuh
tidak artikulatif. Nah, yang bagus sebenarnya mengelola pesan dengan cara membuka atau menutupnya. Dengan durasi yang terbatas itu Betul. juga sempat Nah, itu dikomplain durasi, oleh betul. saat debat capres dengan gaya yang tadi dijelaskan oleh Mas Gun-Gun. Adakah kemudian cawapres yang nanti kita lihat performanya malam ini sudah bisa dikatakan menguasai diri dan panggung? Ya, kalau kita lihat misalnya Caimin pastilah belajar ya dari kemarin. Sebenarnya kan gimmicknya udah masuk tuh, kayak selepet itu kan udah menjadi khas identitasnya dari Caimin. ya. Tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, kayak misalnya saya lihat di kemarin ya di debat cawapres yang pertama, itu di segmen 1 aja 6 kali muncul kata itu. Itu terlalu banyak. Nah, kemudian jadi misalnya, nggak efektif lagi gimmick itu dikeluarkan. Ya betul, Gibran misalnya. Kalau Mbak Afi lihat Gibran kemarin overall sebenarnya tentu ekspektasi publik cukup terjawab ya. Kenapa? Karena saya lihat dia kan orang kemudian berpikir Gibran ini bisa nggak artikulasi dalam berdebat. Ternyata dia bisa keluar tuh dari tekanan. Sayangnya di beberapa segmen kemudian ya itu seperti kritik saya di awal. Itu kemudian dia menggunakan akronim dan istilah yang itu sebenarnya tidak lazim dalam presidensial debate ya. Tidak lazim dalam presidensial debate. Kemudian yang terakhir misalnya Pak Mahfud, sebenarnya kan dia punya pengalaman di 3 cabang kekuasaan. Sangat kaya pengalaman. Nah, seharusnya ini kemudian menjadi senjata dan saya yakin di debat sekarang, belajar dari debat cawapres kemarin itu akan jauh lebih membaik ya. Oke. Ya. Jauh lebih membaik dan lebih panas mungkin ya, Mas Gun-Gun ya. Dan juga kalau kita bicara pangan dan agraria, banyak yang menganggap memang ketiga calon ini belum punya solusi konkret begitu untuk memperbaiki kondisi pertanian khususnya kesejahteraan petani. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal itu ya, Afi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.